Jika pagi menjelang subuh tiba, kita akan melihat pemandangan yang sungguh begitu mengagumkan. Panorama Lembayung pagi yang masih diselimuti kabut adalah sebuah lukisan alam Sang Maha Pencipta yang tiada tara. Ya, inilah saat-saat menjelang matahari terbit di lembah lereng Gunung Slamet. Gunung Slamet mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Tanaman hijau yang terhampar luas adalah anugerah Sang Maha Pencipta. Sebuah karunia alam, lembah yang indah, udara yang sejuk, tanah yang subur, dan air yang berlimpah. Para petani di Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes ini sepantasnya memang bersyukur karena anugerah alam ini menjadi sumber penghidupan mereka, sehingga mereka mencapai tingkat kesejahteraan yang baik. Usaha pertanian mereka semakin menggeliat berkat peran Pondok Pesantren Al-Hikmah II yang hampir puluhan tahun terus mendampingi para petani. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 300 km dari Semarang melalui jalan setapak, menanjak, akhirnya saya sampai di Desa Benda. Wow, sungguh pemandangan yang sangat indah pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kita berjumpa lagi di Jalan-Jalan Islami Persembahan TVRI Jawa Tengah. Bersama saya Dita Ketawa di sini. Kali ini saya akan mengajak pemirsa melihat lebih dekat kegiatan di Pondok Pesantren Al-Hikmah II. Tepatnya di Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Tempat persinggahan saya kali ini. Istilah pondok adalah tempat sederhana di mana sang kiai tinggal bersama para santrinya. Kompleks sebuah pesantren pada saat ini telah memiliki gedung-gedung selain untuk asrama, juga rumah sang kiai pengasuh pondok pesantren. Kelengkapan sebuah pondok saat ini juga memiliki lapangan olahraga, gedung belajar, koperasi, lahan pertanian, lahan peternakan. Selain yang dimaksudkan sebagai tempat asrama para santri, adalah sebagai latihan para santri untuk mengembangkan keterampilan, kemandiriannya, agar mereka siap hidup mandiri dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren. Udara segar alam pegunungan dan sawah yang membentang sejauh mata memandang senantiasa mampu menyatukan hati dan pikiran. Suasana sejuk mengelilingi Pondok Pesantren Al-Hikmah II yang terletak di Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Ada ribuan santri tinggal di sini. Mungkin jika aku menjadi santri di sini, penuh kekeluargaan, bersahaja, ramah, dan wow, kondisi alam yang sejuk akan menjadikanku betah tinggal di sini. Perkembangan keberadaan masyarakat di Kecamatan Sirampok tidak terlepas dari adanya perjalanan sejarah pondok pesantren ini. Baik pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Solahuddin Masruri. Nah, beliau ini adalah sebagai ketua yayasan dan juga sebagai rois
majelis pengasuh di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah II ini, tepatnya di Desa Benda, Kecamatan Sirampok. Nah, Bapak, tadi saya sudah berkeliling-keliling di sini. Tadi saya juga melihat ada sawah, ada kolam ikan. Nah, tapi Bapak, saya tidak membahas itu dulu. Itu nanti ya Pak. Nah, sekarang yang terpenting adalah jadi sejarah pondok pesantren ini seperti apa? Baik Mbak Dida, bahwa pesantren Al-Hikmah ini dalam tanda petik Al-Hikmah ya, artinya didirikan oleh beliau Kiai Khalil bin Mahali tahun 1911 ya, setelah beliau melanglang buana pesantren di Mangkang, Semarang gitu kan. Kemudian pulang melihat kondisi masyarakat yang serba minus, miskin, baik miskin atau minus di bidang agama ataupun ekonomi. Lalu beliau ya membuat strategi dakwahnya beliau baik lewat pendidikan ataupun lewat ya skill-skill yang lain untuk mengaplikasikan dunia agama dengan dunia skill. Alhamdulillah beliau mendirikan pesantren ya, Salafiyah, tetapi ya karena hidup di masyarakat, beliau ingin mengembangkan ekonomi ya, lewat skill-skillnya. Buktikan kalau toh zaman sekarang yaitu KBK lah, kurikulum berbasis kompetensi, ada kompetensi. Nyatanya beliau ketika malam hari mengajar, beliau selalu mengarahkan siswanya skillnya, baik di bidang pertanian, beliau langsung menanam padi, bagaimana menanam padi yang benar. Di bidang hulu-hulu lah istilahnya, perairan, juga beliau langsung terjun langsung membuat irigasi. Itu memang bahwa masyarakat mengakui betul karya beliau terhadap masyarakat. Ini makanya beliau selalu membuat moto pesantren harus berkiprah untuk bangsa ini. Ya. Motonya diantara lain pesantren ini at-tarbiyah, yakni pendidikan karakter, ya, karakter building. Kemudian at-ta'lim, ya, belajar, tolabah, ya. Kemudian ad-dakwah Islamiyah, semuanya ada nilai dakwahnya. Baik itu di bidang pertanian, ada nilai dakwah di sana. Di bidang pertukanan ketika itu ada nilai dakwahnya. Sehingga mereka masyarakat, alumni punya pekerjaan tetapi punya nilai dakwahnya. Persalinan berjalan dari tahun 1911 sampai ya agresi Belanda. Yang terakhir yang tahun 48 kalau nggak salah itu, menurut sebuah cerita, pesantren ini dibom. Yang jelas kalau menurut catatan dari simbah-mbah itu di tahun perjuangan lah istilahnya itu kan 45, 48 sampai 50. Tahun terakhir ya dibom tahun 48, pesantren sempat vakum. Santri sempat bubar. Lah para putra-putra beliau, putra Ki Khalil, itu ada banyak yang ngungsi lah kalau bahasanya ya, ngungsi ke Brebes, ngungsi di Tegal, mencar-mencar. Ya, mencar-mencar, mengamankan sendiri, bahkan banyak yang korban, diantaranya ada Mbah Miftah yang meninggal, terus Mbah Mukhtar juga meninggal di Berdel habis. Itu kemudian dari situ murid menantu dari keponakannya Kiai Khalil, ada yang namanya Mbah Fauzan Rembang, ya, belajar sini untuk membangkitkan kembali pesantren yang dulu benar-benar hancur. Ya. Dari situ dengan alumni yang sudah ingin mengabdikan diri pada Kiai Khalil, mengabdikan diri dengan Kiai Suhaimi, karena putra-putra beliau kan sudah mencar-mencar. Dari alumni inilah yang semangat untuk merintis kembali. Alhamdulillah di tahun 50-an itu ya, beberapa alumni dari Abu Yaqi Suhaimi, dari murid-murid Kiai Khalil
ya, itu pengen mengabdikan diri, ya, mendirikan namanya Diniyah Salafiyah sampai ya, sampai tahun 65. Dari mulai 68 sampai 65 itulah dipangku oleh sebagian para alumni-alumninya Kiai Khalil, sebagian alumni-alumninya Kiai Suhaimi mengabdikan diri. Baru masyarakat berpikir untuk ya melanjutkan eksistensi pesantren ini paling tidak di terahnya Kiai Khalil. Nah, karena apa? Saya masih muda, umur 23 tahun, masyarakat berbondong-bondong mendaulah beliau untuk memangku pesantren ini. Ya. Alhamdulillah di tahun 65 inilah merubah mindset, ya, dari pesantren salafiyah murni menjadi salafiyah yang semi khalafiyah, semi modern. Semi modern itu adanya sekolah-sekolah formal. Didirikanlah di tahun itu, tahun 65, sekolah mu'alimin mu'alimat 6 tahun. Kurikulumnya berbasis pesantren murni. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 67, Madrasah Aliyah. Ya, kemudian MTS, Madrasah Sanawiyah. Di tahun 78, inginlah bukan sekedar belajar agama saja, tetapi ada anak-anak belajar umum tapi berbasic pesantren, yakni didirikannya SMP Al-Hikmah. Pesantren dengan lahan seluas kurang lebih 8 hektar, sarana dan prasarananya sangat lengkap. Sebagian lembaga pendidikan formal sangat lengkap di pesantren ini, yaitu TK Rodotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah 1, Madrasah Sanawiyah 1, Madrasah Sanawiyah 2, Madrasah Sanawiyah 3, SMP, SMA, MAK, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat, Ma'had Ali, STM, SMEA, STAISA, STAIBN, SMK Farmasi Wicaksana Al-Hikmah 2, dan gedung sekolah maupun perkuliahan perguruan tingginya sangat representatif. Perjalanan panjang pondok hingga seperti sekarang ini berterobosan yang dilakukan Kiai Haji Masruri Abdul Mukni sejak memegang tampuk kepemimpinan pada tahun 1965. Apalagi pada saat beliau dirawat di rumah sakit, sepulangnya dari rumah sakit didirikannya sekolah tinggi keperawatan yang kini terus berkembang. Terobosan banyak dilakukannya dan keberhasilan telah tampak nyata sampai akhirnya beliau dipanggil Yang Maha Kuasa pada tahun 2011. Sekarang, tampuk kepemimpinan pondok diteruskan oleh putra-putrinya yang berjumlah 17 orang yang dipimpin oleh seorang rois majelis pengasuh. Dan di antara 17 orang saudara, sebagai zuriyah Kiai Haji Masruri Abdul Mukni. Penerus pondok, pemegang amanah, 2 di antaranya sudah lebih dahulu, mendahului menyusul ayah ibundanya tercinta.
tiba-tiba seketika sakit, ya, terinspirasi dengan sakit beliau ingin mendirikan akademi keperawatan, diharapkan anak-anak pesantren berkiprah dakwah lewat perawat-perawat itu. Makanya di sini perawatnya wajib hafal Al-Qur'an. Itu ya, artinya SMP-nya juga harus ngerti kitab. SMA-nya juga ngerti Quran. Kita ada memang SMA berbasis tahfidz Quran. Ngapalin Al-Qur'an tapi sekolahnya umum. Paling tidak ada tadi moto at-tarbiyah, at-ta'lim wa dakwah. Kalau tuh dia jadi dokter bisa dakwah. Subhanallah ya Pak. Iya, kalau tuh dia jadi keperawat bisa dakwah di sana. Dakwah itu tidak harus dengan sebuah kitab, manggung, tidak. Dakwah itu Rasulullah itu adalah dakwahnya dengan hal, dengan perilaku, uswatul hasanah. Inilah yang diterapkan oleh tinggalan Ki Khalil, kemudian dilanjutkan oleh orang tua kami Ki Haji Masyuri bin Abdul Muhni dimulai tahun 65 sampai 2011. Saat mulai merebut matahari sampeyan sedurunge mlebu kerjaan, sampun ngadu kali tanggane, sampun ngadu kali manungsa, langsung ngadu kali Gusti Allah kelawan salat duha. Sawise salat duha maca surat Waqiah. Yen ngadu marang manungsa berarti orang nuwun kali Gusti Allah tapi ngadu maring makhluke Gusti. Sedandane wong mau. Pesantren yang awalnya berkutat pada kitab kuning, kini telah dikombinasikan dengan sistem pendidikan modern. Pendidikan ini tidak hanya berada dalam ruang kelas, namun pelajaran dilakukan di lapangan, santri praktek langsung di lapangan. Seperti di kolam ikan dan laboratorium benih ikan. Mereka para santri langsung terjun ke lapangan. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang bisa berguna dalam menghadapi kehidupan keseharian. Dengan ilmu pengetahuan, kita mau berkiprah. Pesantren ini senantiasa mengajarkan ilmu dan pengetahuan pada para santrinya. Mereka menerapkannya dengan keterampilan yang nantinya dibutuhkan masyarakat. Pemirsa, saat ini saya berada di tengah santriwati di ruangan praktikum tata busana. Ya, mereka yang sudah diajarkan teorinya, kini praktek merancang busana dan keterampilan menjahit. Hasilnya, wow. Pemirsa, kegiatan laboratorium pembenihan ikan juga sangat bagus. Para santri terus berkutat mengadakan penelitian benih ikan. Nah, ini kita lihat mereka mengambil ikan dari kolam dan ikan hasil pembenihan ini juga mau diteliti. Wah, ikannya sungguh besar pemirsa. Inilah hasil kegiatan santri dalam budidaya ikan air tawar dan pembenihan ikan. Nah, pemirsa,
Ayo kita lihat kegiatan para santri di siang hari pada hari libur sekolah. Mereka memanfaatkan berbagai macam kegiatan. Ada yang berolahraga, menanam dan membentulkan tanaman hias, yang ini lagi latihan musik sebagai pelepas kepenatan mereka yang setiap hari menerima pelajaran di madrasah atau sekolah. Apa sih yang memotivasi Bapak buat putranya disantrikan di sini? Sesuai dengan tujuan sebagai orang tua untuk menyokalkan anak di sini atau menyantikan di sini, tujuan pertama tiada lain supaya apa? Bisa menjadi anak yang soleh terutama. Supaya apa? Bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Karena apa? Saya berasal terus terang dari jauh, dari Lampung. Jadi tujuan yang pokok adalah benar-benar saya ingin menjadikan orang tua yang bisa dianut oleh anaknya. Pertanda pagi sudah menampakkan dirinya di ufuk timur. Namun, detak kehidupan di pondok pesantren ini sudah dimulai sebelum azan subuh tiba. Pengajian yang wajib diikuti seluruh santri pada sehabis sholat subuh adalah pengajian motonan, pengajian Al-Quran, dan sorogan. Tradisi pendidikan kepesantrenan masih terasa kental di pesantren ini. Ceramah dan pengajian salafiyah